Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan tentang prediksi ujian sekolah IPA Fisika SMP tahun 2021 bagian 2. Nah, ini jadi nanti di sini ini adalah video yang bagian keduanya. Di sini nanti akan dibahas 10 soal yang belum kita bahas di bagian pertama. Oke ya. Nggak berlama-lama, langsung kita mulai dari yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini sudah saya tuliskan jawabannya untuk menyingkat video supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi sambil saya jelaskan cara-caranya. Yang pertama, jadi di sini kan ada soal tentang namanya jungkat-jungkit. Nah, di jungkat-jungkit ini ada dua beban, ada beban K sama beban L. Nah, terus di situ adik-adik disuruh menentukan tindakan apakah yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang gitu loh. Jadi ini tuh kalau dalam keadaan gambar ini masih dalam keadaan seimbang gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini masih seimbang. Terus nanti ketika ini beban L ini kita geser 5 cm menjauhi dari titik tumpu ya, ini titik tumpunya. L yang kita geser 5 cm, maka nanti tidak seimbang. Nah, maka bagaimana supaya menyeimbangkan lagi gitu loh, supaya tetap seimbang. Nah, caranya yang pertama adalah kita tentukan dulu, karena di sini kan ini L-nya udah tahu 300 Newton atau beban L-nya 300 Newton. Terus ini 20 cm ini adalah panjang dari lengan gaya dari L-nya. Terus ini lengan beban dari K-nya gitu ya. Lengan beban L, lengan beban K 100 sama 20. Maka dari itu kita cari dulu berapa besar beban dari K-nya gitu. Maka langsung pakai yang persamaan biasa yang ada udah pahami ya, udah tahu di sekolah bahwa ada beban K dikali lengan beban K sama dengan beban L dikalikan lengan beban L gitu ya. Nah, beban K-nya kan yang cari. Nah, terus LK-nya yang mana? LK itu kan nanti bukan lengan kuasa ya, tapi di sini adalah lengan beban yang milik K gitu loh. Nah, di sini 100 cm ya. Sudah jelas di gambar. Terus WL-nya adalah beban L-nya, ya udah tertulis di sini 300 Newton. Terus LL-nya kan lengan beban dari benda L, kan ini ya, 20 cm. Nah, udah tinggal kita tulis 100 sama 300 coret ya, dapat 3 kali 20 dapat 60 Newton. Nah, setelah itu kita udah tahu berarti komponen keempat ini sudah lengkap ya. Udah ada beban K 60 Newton, lengan beban K 100 cm, beban L 300 Newton, lengan beban L 20 cm. Setelah itu di sini dibaca digeser 5 cm menjauhi dari titik tumpu. Maka apa? Lengan L-nya ini ya, lengan L-nya yang awal mulanya 20 cm akan berubah jadi 20 ditambah 5. Jadi 25 cm gitu ya. Terus supaya menjaga tetap seimbang ada dua cara ya. Yang pertama, untuk opsi AB ini apa? Melakukan perubahan terhadap besar beban K. Terus yang opsi CD ini melakukan perubahan terhadap lengan beban K gitu. Yang pertama kita buktikan dulu yang AB-nya, opsi A dan B. Di situ dilakukan apa? Mengubah besar beban K. Nah, kita coba. Berarti di sini kita tulis sama, bentuknya sama ya. Nah, di sini berarti kita tulis WK aksen ya, atau istilahnya yang beban berat K, berat beban K setelah digeser WK aksen, LK-nya tetap kan ya. WL-nya juga tetap. Nah, di sini LL aksennya juga beda kan, karena 20 cm diubah jadi 5 cm. Nah, kita kalikan ini 100 kali ini 300, ini 25. 300 bagi 100 dapat 3 kali 25 dapat 75. Terus kita bandingkan antara besar beban K sebelum digeser kan, berarti tadi 60. Setelah digeser yaitu 75. Oh, ternyata di sini supaya tetap seimbang harus ditambah 15 Newton. Nah, sedangkan di opsi
ini enggak ada yang menyatakan ditambah 15 Newton, adanya 20 Newton. Kalau enggak malah diganti dengan 60 Newton. Berarti yang A dan B itu jelas salah itu. Berarti kita mencoba cara yang kedua, yaitu dengan cara apa? Mengganti besar lengan beban K gitu ya. Jadi sama kayak tadi, WK nya kan tetap karena kan nggak diubah. Nah ini terus jadi LK nya jadi LK aksen ya kan, karena mau diubah. WL nya tetap, LL aksennya juga berubah karena ini tadi. Ya, tinggal kita masukkan 60 kali LK aksen sama dengan 300 kali 25 ini ya. Terus 300 sama 60 dibagikan 5 ya. Terus 5 kali 25 dapat 125. Nah, terus kita bandingkan sama kayak tadi. Ini 125 cm ini adalah lengan K aksen setelah ini digeser tadi. Nah, sebelum digeser tadi berapa nilainya? Nilainya adalah 100. Berarti kalau kita bandingkan 100 ke 125, 100 ke 125 maka ditambah 25 cm, atau bisa kita katakan dijauhkan ya kan, berarti menggeser K sejauh 25 cm menjauhi dari titik tumpu. Gitu ya. Itu jawaban untuk nomor 11. Lanjut untuk nomor yang 12. Nomor 12 ini disajikan 3 buah gambar ya kan ya. Ada gambar zat cair yang berbeda-beda karena ada zat cair X, ada zat cair Y, sama zat cair Z. Nah, di dalam zat cair atau di dalam wadah yang berisi itu diisi ikan. Ya kan, ada ikannya semua. Nah, terus di sini yang ditanyakan adalah ikan yang mengalami tekanan hidrostatis dari paling kecil ke paling besar berturut-turut adalah yang mana gitu ya. Jadi untuk mencari tekanan hidrostatis itu ya, berarti kita harus tahu dulu, ingat dulu persamaannya apa gitu ya. Jadi ingat dulu bahwa tekanan hidrostatis itu apa? Itu ya, pH sama dengan rho ya dikali G dikali H. Itu ya, ingat. Rho itu adalah massa jenis benda, atau massa, kalau di sini berarti massa jenis ya cair. Terus G itu percepatan gravitasi. Nah, H ini ya, ingat, H ini adalah kedalaman. Jadi H ini adalah kedalaman gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti di sini adik-adik harus cermat. Biasanya yang sering salah tuh di sini H-nya. H itu biasanya malah ada yang bilang ketinggian, ada gitu. Yang benar adalah kedalaman. Untuk itu maka kita cari satu-satu nilai dari tekanan hidrostatis di ikan di X, di Y, sama di Z. Nah, kita hitung satu-satu berarti. Ya, berarti kita hitung dulu yang X ya. Ini tinggal PHX ya kan. Berarti tinggal kita tulis di sini kan rho kan. Rho-nya berapa ini? Kita tinggal rho-nya, tinggal rho X kan dikali G dikali HX. Rho X-nya datang ya, nilainya 1000. Dikali G-nya jelas 10 ya, harus kalikan lagi sama kedalamannya. Ini kan kedalaman tuh berarti gimana? Ngukurnya dari permukaan airnya menuju ikannya. Jadi bukan 20 cm ya, tapi dari permukaan airnya ke ikannya. Berarti kedalamannya adalah 80 cm ya, atau 0,8 meter. Ya, kita kalikan berarti ketemu ini soalnya 8000 ya, 8000 Pascal. Ya, terus yang selanjutnya kita hitung yang ikan yang di J. PHY kan sama dengan rho Y kali G kali HY sama dengan rho Y nya kan di sini sudah ada, yaitu 1200 dikali 10 ya, dikali kedalamannya berarti kalau di sini 40 cm, jadi dari sini ke sini berarti 60 cm atau 0,6. Kita kalikan ya, nah, tinggal 0,6 kali 10 6 kali 12 1200
dapat 7.200 ya. Terus yang P yang di Z ya, yang di Z itu tinggal PHZ sama dengan rho Z kali G dikali HZ. Nah, rho Z nya kan udah tahu 800 kali 10 dikali kedalamannya ya. Kedalamannya di sini kan dari 1, terus ini 50 ya. Berarti nanti jadi ini juga sama 50 cm ya, atau 0,5. Nah, ini dapat 5, terus 8 kali 5 kan 4.000. Jadi 8 kali 8 kan 5 kali 800 kan jadi 4.000 Pascal. Nah, terus tinggal ini tadi kan yang di X, ini yang di Y, sini yang di Z. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil, berarti urutannya yang pertama adalah Z ya, terus habis itu Y ya kan, terus habis itu X. Nah, gitu ya, berarti Z, Z, X gitu. Oke, kita lanjut nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 di sini berkaitan sama namanya gelombang. Nah, jadi di sini ada gambar gelombang ya kan. Nah, nanti disuruh mengisi tabel ini yang mana yang benar, mana yang sesuai. Ada periode, ada frekuensi, ada panjang gelombang, sama ada cepat rambat. Nah, yang pertama di sini yang ditanyakan adalah periode gitu ya. Maka nanti dicari mana yang benar gitu ya. Nah, periode itu apa? Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, adik-adik pahami aja di sini. Satu gelombang itu bagaimana toh? Satu gelombang itu ya ditempuh dari sini, ya ini mulakan startnya di sini. Berarti satu gelombang itu dari sini sampai sini. Berarti satu gelombang itu dari titik A ke titik C, itu namanya satu gelombang. Nah, waktunya berapa? Nah, kita lihat di tabel. Kita lihat di gambar, yaitu 0,5 sekon. Nah, berarti sudah jelas tanpa menghitung, dengan kita melihat di gambar, maka kita tahu bahwasanya periode gelombang ini adalah 0,5 sekon gitu ya. Jadi ya kan, ya, ini jadi periode ya T sama dengan 0,5 sekon gitu ya. Karena pengertiannya tadi, periode tadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang gitu. Terus yang kedua, frekuensi. Frekuensi bagaimana caranya? Nah, frekuensi itu kan gampang, tinggal seperperiode. Maka tinggal 1 dibagi 0,5 gitu ya. Berarti dapat 2 Hz ya, 2 Hz. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita disuruh menghitung panjang gelombang. Nah, panjang gelombang hitungnya bagaimana? Nah, karena panjang gelombang itu berarti berkaitan, kalau kita cari yang satuannya meter gitu ya kan, panjang gelombang itu. Nah, panjang gelombang itu kan berkaitan sama ini. Nah, ini kan 3 cm. Nah, kita lihat di sini untuk mencari panjang gelombang itu bagaimana? Bahwa tinggal lambda ya sama dengan panjang talinya dibagi banyak gelombangnya. Nah, tapi di sini untuk panjang tali sama banyak gelombangnya kita cukup mengacu pada yang titik B sampai titik C. LBC sama NBC gitu ya. Karena kan di sini yang ada komponen satuan panjang kan cuma ini kan ya, 3 cm ini. Ya. Nah, tinggal kita tulis LBC-nya udah tahu ya. Ini kan 3 cm dibagi NBC-nya kan berarti ini berapa gelombang kalau seperti ini. Kalau ini tadi A ke C ini satu gelombang, maka B ke C itu setengah gitu ya. Atau 0,5. Maka ketemu jadi 6 cm. Gitu ya. Terus selanjutnya kan disuruh menghitung apa? Ya, selanjutnya disuruh menghitung cepat rambat ya. Masih gampang. Tinggal apa? V ya. Cepat rambat itu apa? V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya, berarti sama dengan lambdanya udah tahu ya tadi ya.
ini 6 cm ya. Tapi jangan lupa 6 cm ini diubah dulu ke meter. Jadi 0,06 meter gitu ya. Nah, jadi kayak itu. Terus ini lambdanya kan ya. Lambdanya kita masukkan ini 0,06 dikali frekuensinya 2 kan ya. Kali 2. Berarti ketemunya jadi 0,12 meter per sekon. Gitu ya. Berarti kita ulangi satu-satu. Berarti periodenya 0,5, frekuensinya 2, lambdanya 0,06, V-nya 0,12. Jadi yang mana? 0,5 terus 2, 0,06 terus 0,12. Berarti yang B gitu ya. Nah, jawaban nomor 13. Lanjut nomor 14. Nomor 14 ini akan berkaitan sama gelombang bunyi. Jadi di sini kan ada sebuah kapal. Nah, sebuah kapal ini nanti akan namanya memancarkan suatu gelombang. Nah, gelombang ini nanti dipancarkan untuk mengukur kedalaman dari sebuah dasar laut gitu loh. Nah, terus caranya bagaimana untuk menghitungnya kan ya. Jadi di sini prinsipnya kan di sini menggunakan namanya bunyi pantulan gitu ya. Jadi nanti itu kapal memberikan gelombang ya, atau istilahnya memberikan gelombang yang diarahkan ke dasar laut. Nah, maka nanti waktu gelombang tadi dari sini melaju ya ke bawah, terus balik lagi ke kapal gitu. Nah, terus waktu yang tercatat itu adalah waktu yang ditempuh dari masih di gelombang pas di kapal, terus ke dasar, terus balik lagi ke kapal. Itu adalah waktu yang ditempuh, atau istilahnya di sini adalah menggunakan waktu pantul ini ya, bunyi pantul. Berarti 5 sekon. Terus cepat lambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 meter per sekon. Maka untuk menghitung kedalamannya bagaimana? Gampang ya. Tinggal H sama dengan V dikali T pantulnya dibagi 2. Nah, di sini ada kata-kata dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena tadi yang saya katakan bahwa cara kerja alatnya adalah tadi dari sini waktu tadi yang dicatat dari kapal ke dasar laut terus ke kapal kan jadi 2 kali nih. Sedangkan kita cuma cukup dari sini aja, dari kapal ke dasar laut, maka masih dibagi 2 gitu ya. Jadi sama dengan V-nya kan 1400 dikali 5 dibagi 2 gitu ya. Berarti ini sama ini kan dapat 700 gitu ya. 700 dikali 5 dapat 3500 meter. Nah, itu ya, berarti yang C gitu ya. Jadi ketemunya yang 3500. Nomor 15. Untuk nomor 15 ini berkaitan sama cahaya atau optik ya. Atau di sini berkaitan sama lensa cembung gitu ya. Jadi kan di sini ya ada sebuah lensa cembung. Nah, di sini ya. Lensa cembung ini ya kan. Ini di depan dihadapkan pada sebuah benda dengan jarak 18 cm. Ternyata bayangannya yang terjadi adalah ini jadi 36 cm. Nah, terus di sini dilakukan perubahan. Bagaimana kalau perubahan bendanya ya yang awalnya 18 cm kita ubah menjadi di sini jadi 2 kali jarak semula gitu ya. Jadi menjadikan 2 kali jarak semula. Nah, maka nanti berapa jarak bayangannya sama bagaimana sifat dari bayangannya gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, sebelum kita menghitung kita tahu dulu gini, bahwasanya lensa cembung itu memiliki nilai fokus yang positif. Jadi diingat, nilai fokus dari lensa cembung itu selalu positif gitu ya. Jadi satu dulu ini ya. Jadi nanti di sini F-nya adalah positif. Terus untuk menghitung ini ya jarak bayangan setelah digeser ya tadi bendanya menjadi 2 kalinya. Berarti kan kalau jadi 2 kalinya berarti ini awalnya lah 18 cm ya nih.
maka nanti diubah menjadi 36 cm. Nah, maka nanti kan di sini nggak ada nilai fokus ya nggak masalah. Jadi nggak ada nilai fokus itu nggak masalah. Intinya apa? Jadi nanti di sini ada dua keadaan ya. Keadaan pertama ketika jarak bendanya 18 cm, terus keadaan kedua ketika bendanya menjadi dua kalinya atau jadi 36 cm. Nah, tapi kan tetap ya sama. Fokusnya nilai fokus yang kita pakai kan tetap sama gitu ya. Maka dari itu langsung kita bandingkan aja pas keadaan awal yang pas 18 cm sama pas sudah menjadi dua kalinya atau 36. Ingat dulu persamaan yang ini ya, yang persamaan yang ini. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI gitu ya. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. SO itu jarak bendanya, S itu jarak bayangan. Misalnya yang keadaan pertama berarti jarak bendanya 18 cm ya kan ya, 18 cm ini, terus SI nya 36 cm. Terus mau kita ubah tadi keakhirnya kalau jadi dua kalinya gitu. Maka tinggal kita bandingkan. Jadi 1/SO tambah 1/SI kan sama dengan 1/SO aksen ditambah 1/SI aksen gitu kan ya. Nah, bedanya apa ini? Yang ruas kiri ini ketika pas di gambar ini ya, 18 cm sama 36. Terus yang satunya yang ada SO aksen sama SI aksen itu adalah ketika bendanya diubah menjadi dua kalinya. Nah, berarti kita mencari SI aksennya gitu. Tinggal kita masukkan berarti 1/SO nya ya, berarti 1/18 ditambah 1/36 sama dengan 1/SO aksennya jadi dua kalinya ya. Berarti jadi 1/36 ditambah 1/SI aksen gitu kan ya. Nah, di sini ada jelas toh. Ini ada 1/36, ada 1/36. Berarti bisa kita coret. Maka udah tahu bahwa 1/SI sama dengan 1/18 ya. Berarti nanti 1/SI aksen sama dengan 1/18. Maka SI aksen jadi 18 cm. Nah, gitu ya. Jadi 18 cm. Nah, setelah itu kita lihat sifatnya bagaimana. Nah, kita bandingkan sama SO aksennya kan 36 cm. Nah, ini apa? Berarti ini kan diperkecil ya, dari 36 jadi 18. Terus karena ini SI aksennya ini positif ya, ini kan positif, maka nanti sifatnya adalah nyata terbalik gitu loh. Maka jawabannya yang ini, 18 cm nyata terbalik lebih kecil gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Nomor 16 ini ya kan berkaitan sama muatan atau listrik statis di sini. Jadi di sini ada muatan listrik ada negatif sama positif. Mula-mulanya berjarak 2R. Terus di situ gaya tarik menariknya adalah F. Nah, di soalnya di sini kalau kita ubah menjadi jaraknya menjadi setengah kali jarak semula, karena jarak awalnya tadi 2R ya, terus diubah menjadi setengahnya, berarti jadi berapa? Jadi R gitu ya. Nah, maka nanti bagaimana gaya tariknya yang awalnya F nanti akan berubah jadi berapa gitu loh. Nah, sebelum itu saya ingatkan dulu persamaannya kan ya. Kan F ya, F kolom atau F gaya listrik sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dia. Jadi nanti tinggal FC dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini kita fokusnya apa? Fokusnya tinggal dilihat yang berubah saja. Yang berubah itu hanya nilai R. Dari 2R menjadi setengahnya atau R gitu ya. Maka di sini cukup kita melihat hubungan antara ini gaya listriknya sama R-nya. Nah, bagaimana? Kan berbanding terbalik. Maka tinggal kita bandingkan. Sebelum itu saya tuliskan dulu. Berarti nanti kan F1 misalnya yang awal ya. Kan berarti F. Terus R yang R1 awalnya kan 2R gitu ya.
berarti yang R2 keadaan keduanya ya, jadi setengahnya kan ya. Jadi setengahnya ini, maka jadi R2 nya jadi R gitu kan. Terus F2 nya yang ditarik. Nah gitu. Nah tinggal pakai apa? Tinggal pakai perbandingan saja gitu. Maka di sini ya tinggal F1 per F2 sama dengan di sini R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini ya perbandingan terbalik ya, karena ya yang ini tadi, karena ini F sama R itu kan berbanding terbalik. Nah, kita masukkan F1 nya F dibagi F2 sama dengan R2 nya itu 2R ya, berarti tinggal 2R dikuadratkan dibagi ini 2R ya, dibagi R maaf, ini kan R2 nya ya, R2 itu R ya, berarti di sini R kuadrat dibagi R1 nya kan ini ya 2R ya, berarti kan jadi 2R dikuadratkan gitu. Kita tulis, berarti di sini jadi F per F2 sama dengan ya kan, ini jadi R kuadrat per, ini kan dikuadratkan dulu, jadi 4R kuadrat gitu ya. Jadi ini tinggal kita coret R kuadratnya. Dan berarti nanti F2 ya kan, nanti sama dengan berapa? Tinggal kali silang aja. Jadi 4F. Nah, gitu ya. Jadi ketemunya jadi nilainya 4F. Itu untuk nomor 16. Terus untuk yang nomor 17 ini ya. Ya ini masih hampir mirip ya kan. Berkaitan sama namanya muatan listrik yang digosok gitu ya. Nah, di sini kan ada yang pertama ada batang kaca, kain sutra. Terus batang kaca jadi bermuatan listrik. Nah, yang perlu dipahami ini aja. Ini menggunakan hafalan juga bisa sebenarnya. Jadi kita tahu bahwasanya apa? Batang kaca setelah digosok dengan kain sutra, maka batang kaca ini akan bermuatan positif. Terus yang kain sutra ini akan bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, terus positif itu kenapa ya? Jadi positif itu ya nih. Ini kan positif itu disebabkan karena batang kacanya ini melepaskan elektron. Sedangkan negatif itu karena kain sutranya ini menerima elektron dari batang kaca gitu. Maka tinggal kita tulis di sini. Maka udah tahu muatan kacanya itu positif. Berarti yang mana? Ini ya, antara A dan B. Nah, berarti alasannya kita tulis. Jadi yang mana? Yang A dulu. Ketika kaca digosok dengan kain, terjadi perpindahan elektron dari kaca ke sutra. Berarti benar ya? Yang A sudah tepat, ya kan? Karena kan di sini yang bisa berpindah itu adalah yang elektron saja. Jadi dengan tingkat yang bisa berpindah itu hanya elektron gitu. Terus tadi ya, positif tadi karena melepaskan elektron, sedangkan negatif itu karena menerima elektron. Berarti jawabannya adalah benar yang A. Nomor 18. Nah, di nomor 18 ini adalah berkaitan sama listrik dinamis ya, atau rangkaian listrik. Nah, jadi di situ disajikan sebuah gambar ya. Ada 3 hambatan. Ada hambatan R3 itu 2 ohm, R1 6 ohm, R2 3 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah besar kuat arus listrik yang mengalir melewati R2. Nah, caranya bagaimana? Prinsipnya ketika adik-adik menemui rangkaian listrik yang hambatannya banyak, prinsipnya adalah kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, menyederhanakan ya, kalau gambarnya seperti ini dari mana dulu? Kita sederhanakan dulu dari yang paralel gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kan ada R1 sama R2 ya. Jadi kita sederhanakan menggunakan yang paralel. Jadi yang pakai yang 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, atau bisa kita ringkas juga ya menjadi langsung ini aja. R paralel ya kan sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 gitu ya. Ini bisa dipakai ini. Yang persamaan ini bisa dipakai nih. Tapi syaratnya apa? Syaratnya cuma ada
dua hambatan paralel. Kalau lebih dari 2, 3, 4 maka pakai yang umumnya seper-seper gitu ya. Tinggal kita hitung R1 nya 6 dikali 3 dibagi 6 ditambah 3, berarti dapat 18 dibagi 9 gitu ya. Jadi dapat 2 ohm gitu ya. Nah terus sudah tahu nih, berarti hambatan yang paralel sini nilainya adalah 2 ohm. Terus nanti 2 ohm ini di seri sama yang R3 kan ya, karena kan posisinya seri. Atau bisa kita tulis langsung R totalnya kan ya, karena udah yang akhir. Maka R total sama aja apa? R3 nya ditambah R paralel gitu ya. Maka dapat R3 nya dapat tadi itu 2 ditambah 2, berarti dapat 4 ohm. Nah terus selanjutnya apa? Kita cari arus totalnya dulu ya. Jadi kita cari arus total dulu yang ini, yang keluar dari tegangan 24 volt. Berarti di sini ya, ini arus totalnya. Nah cara nyarinya nah tinggal pakai hukum ohm kan ya, bahwa I sama dengan V per R. Nah ya kan ya, berarti tinggal I nya pakai I totalan ya, V nya juga pakai V total, R nya juga pakai R total gitu ya. V totalnya udah tahu ini di gambar 24, R totalnya udah kita hitung 4, berarti ketemu 6 ampere gitu ya. Udah ketemu I totalnya 6 ampere. Terus selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada R2 ini ya, maka caranya gimana? Tinggal kita pakai perbandingan gitu aja. Jadi kalau saya gambar ulang di sini ya, maka nanti kan di sini gini, ini I total, sini I1, sini I2. Berarti kan kita nyari I yang melewati R2 atau I2 gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan perbandingan saja gitu ya. Jadi di sini kan prinsipnya I total ini masuk ke percabangan, maka nanti akan keluar jadi I1 jadi I2. Jadi yang arusnya tadi bernilai 6 ampere tadi ya, yang 6 ampere tadi akan terbagi jadi 2, ada yang ke I1 ada yang ke I2. Nah sekarang kita mau nyari yang I2, itu tinggal ini aja saya kasih persamaannya. Jadi I2 sama dengan, nah karena ini nyari I2, yang atas ini pakai R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali I totalnya gitu ya. Ini ada R1 dibagi R1 tambah R2 dikali I total. Kalau mau nyari I1 berarti tinggal diganti aja, R1 nya diganti R2. Jadi ini berkebalikan gitu ya. Ini I2 berarti di sini R1. Nah tinggal kita masukkan R1 nya udah tahu 6 dibagi R1 tambah R2, 6 tambah 3 dikali tadi 6 ya kan. Terus jadinya ini kan 36 dibagi 9, berarti jadi 4 ampere gitu ya. Berarti I2 nya atau arus yang melewati R2 adalah senilai 4 ampere. Lanjut nomor 19. Nomor 19 ini berkaitan tentang pembuatan magnet ya kan. Jadi di situ kan ada batang X dan Y didekatkan dengan magnet gitu ya. Nah ujung X bertemu dengan kutub utara, maka nanti apa, ujung X itu nanti akan berubah menjadi apa, kebalikannya gitu ya, atau berubah menjadi selatan. Kita tulis dulu. Jadi di sini X ya, X ini jadi selatan, sini jadi utara. Nah dari situ nanti disuruh mencari opsi A, B, C, D ini mana yang sesuai gitu ya sama gambarnya. Nah yang opsi ini pembuatan magnetnya dengan cara induksi elektromagnetik. Caranya gimana? Jadi cara untuk mengetahui kutub utara selatan pada induksi elektromagnetik tinggal pakai kaidah tangan kanan gitu ya. Sebelum ke kaidah tangan kanan, kita harus tahu dulu, kita tentukan dulu arus yang keluar dulu gitu ya. Kita harus menentukan, kita gambarkan arus itu keluarnya dari mana gitu loh. Misal yang opsi A dulu ya kan? Ini kan arus itu kan keluar dari kutub positif, berarti kan ke sana ya kan. Terus kita gambar lagi, jadi kan ke atas
Jadi sini yang ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kan. Berarti yang sini ya. Berarti yang kita lihat yang di batangnya ini. Ini kan arusnya ke bawah. Nah, terus cara menentukan kutub utara selatannya gimana? Pakai kaidah tangan kanan gitu ya. Jadi kaidah tangan kanan tuh apa? Kaidah tangan kanan tuh kutub utara, untuk kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi yang ibu jari ya, ibu jari itu sebagai arah kutub utara, terus empat jarinya ini sebagai arah dari arusnya. Jadi kalau kita terapkan ya kan, jadi nanti kan ini kan jadi seperti ini yang opsi A. Jadi kan opsi A seperti ini kan ya. Maka nanti yang opsi A yang X itu utara, yang Y selatan. Kan sesuai nih. Ini arah arusnya yang empat jari ini. Terus yang ibu jari ini arah utaranya, gitu ya. Nah, berarti nanti udah jelas ya kan. Biasanya yang X ini jadinya utara, yang sini jadi selatan. Nah, ternyata kan beda ya. Beda dari yang sini kan ya, harusnya selatan, sini utara. Berarti nggak sesuai yang A. Kita lanjutkan yang B. Kita gambar arusnya ya kan. Terus ke sana, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kita lihat berarti ini arah arusnya ke atas. Jadi pakai kaidah tangan kanan tadi juga ya. Berarti bisa diterapkan jadi adik-adik ya di rumah. Bisa kalau ke atas berarti nanti jadinya utaranya yang X ya kan. Utaranya yang X ya. Sama ya adik-adik yang udah dipraktekkan di rumah. Jadi nanti utaranya yang di X. Nah, maka nanti di sini utara juga, di sini selatan. Nanti bukan juga yang B. Yang opsi C. Opsi C sama arusnya sana, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, terus gimana? Kita pakai kaidah tangan kanan juga. Kaidah tangan kanan sama juga. Ternyata X juga yang utara, Y juga yang selatan. Bisa dipraktekkan sendiri ya, jadi yang sesuai yang saya contohkan tadi. Ini sini utara, sini selatan. Berarti dia jelas. Masih nanti jawabannya yang D ya. Kita gambarkan arusnya ke arah sana, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Berarti empat jarinya kita menuju ke bawah. Nah, berarti benar ya. Y-nya yang utara. Berarti Y sini utara, sini selatan. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Nomor terakhir ya, nomor 20. Ini berkaitan sama trafo. Nah, jadi di situ ada trafo, ada bagian primer, ada bagian sekunder. Nah, di situ trafonya adalah trafo ideal. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui lampu, atau bisa kita katakan kuat arus sekundernya. Ingat dulu persamaannya ya. Jadi untuk persamaannya kan ingat dulu ya, apa bukan dulu, VP dulu. VP per VS ya sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP gitu ya. Jadi ingat dulu persamaannya kan ini. V itu tegangan, N itu jumlah lilitan, I itu arus, P itu yang primer, berarti S yang sekunder. Nah, jadi di sini V primernya ini 240, V sekundernya belum tahu ya. Terus ini NP primernya 500, N sekundernya 525 gitu. Nah, yang ditanyakan adalah arus yang melalui lampu. Nah, caranya gimana cara mencarinya? Jadi cara yang pertama, jadi di sini kita butuh namanya VS atau tegangan sekunder dulu. Jadi kita menggunakan perbandingan yang sini. Nah, VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, kita tulis lagi di sini ya. VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, caranya tinggal kita masukkan VP-nya 240 dibagi VS sama dengan ya kan NP-nya primernya ini ya 500, banyak lilitan primer 500 dibagi 25 ya sekunder. Tinggal kita hitung ya. Ini coret aja sama sini nolnya. Terus 50 bagi 2, 5 kan dapat
2 gitu ya. Terus tinggal ini dari 24 sama dengan 2 VS ya kan, berarti nanti VS nya tinggal 12 volt. Nah gitu ya, ketemu 12 volt. Terus yang ditanyakan di sini yang melalui lampu ini ya. Nah caranya gimana? Ini pakai yang hukum ohm, bahwa apa, I yang di lampu atau I sekundernya jadi sama dengan V sekundernya dibagi R sekundernya atau hambatannya gitu ya. Maka tinggal V sekundernya itu 12, tadi sudah dicari, 12 dibagi R nya atau hambatan yang di sekunder itu 8 ohm ya, tinggal 12/8. Kita sederhanakan, kita bagi berapa? Kita bagi 4 ya, 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 itu 2, jadi 1,5 ampere itu ya. Jadi yang ini gitu ya. Demikian ya kan ya, itu bagian yang kedua dari pembahasan prediksi soal ujian sekolah Fisika SMP ya, atau IPA Fisika SMP tahun 2021. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ini gitu ya. Tetap dukung channel ini yang masih baru supaya bisa lebih berkembang lagi, dan nantinya kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai fisika gitu ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.